Sean lulus. Nah, seperti apa sih mungkin kebahagiaannya sebagai orang tua? Alhamdulillah, karena itu kan juga buah dari kerja kerasnya dia gitu sama ini. Mbak, maaf, lanjut. Tadi nggak nyala, maaf. Oh. Kayak lu. Iya. Gimana Mbak cerita momen kebahagiaan kemarin di posting? Iya, ini kan buah dari pekerja kerasnya dia sama ini. Memang dia mengenyam pendidikan itu dari istilahnya sempat kuliah di Indonesia, habis itu dia pindah ke sana gitu kan, ke Kanada. Dan itu memang hal yang dia inginkan. Dari dulu emang goalsnya dia pengen banget jadi engineer. Itu engineer. Makanya dari dia SMA dia sudah ngambil mata pelajarannya juga kan kayak kimia, science, matematik, kayak gitu-gitu kan. Ini anak senang banget sama angka. Si Sean itu gitu. Jadi ya di saat itu ada kesempatan, ya dia bilang memang dari dulu dia bilang aku nanti mungkin aku mau kuliah di luar ya, dan akhirnya tercapai. Dia lulus, buat aku adalah inilah pencapaiannya dia. Dia sudah bertanggung jawab dengan apa yang dia inginkan, dan dia mencapai dengan sangat bertanggung jawab tanpa ada kendala apapun. Sempat kuliah di Indonesia. Sempat ya. Itu sama jurusannya, dan akhirnya apa sih membuat dia akhirnya pilih ke luar gitu? Oke, jadi memang sebenarnya harusnya dari SMA dia langsung berangkat. Tetapi karena dia lulus SMA-nya itu umurnya masih baru masuk 17 tahun. Akunya masih belum siap, ibunya belum siap untuk dia pergi sendiri ya. Karena gimana pun juga kan kita nggak tahu dunia di sana seperti apa. Terus nggak ada ibunya, biasanya apa-apa juga ada ibunya. Secara mentalnya dia sudah siap apa belum, ya itu yang aku lihat. Dan makanya di situ aku bilang coba deh kamu kuliah dulu di sini. Makanya dia mengenyam dulu 2 tahun di sini sampai dia usia 19 tahun kalau nggak salah, itu 19 sampai 20 dia berangkat. Tapi sebelumnya kan pernah ada syuting tuh Mbak. Ya. Nah itu gimana tuh maksudnya? Apa kemarin pada saat di sini ya udah kamu syuting dulu, atau memang si Sean itu sebenarnya memang basicnya tuh nggak lebih ke akademis gitu, nggak suka syuting atau seperti apa, kan memang suka syuting juga tuh Mbak? Aku selalu bilang Sean, selama ada kesempatan dicoba saja ya. Tapi bukan ini menjadikan kamu untuk meninggalkan apa yang ingin kamu gapai. Nikmati saja, karena apa? Ini adalah rezeki. Siapa tahu dengan rezeki ini membuka untuk semuanya. Kamu bisa nabung, bisa pegangan kamu juga untuk kuliah di sana gitu. Karena memang terus terang waktu dia kuliah di sana itu nggak seluruhnya uang aku. Ada juga uang dia dari syuting yang dia kumpulkan sehingga mencukupi untuk dia berangkat. Itu sebenarnya. Dan itu yang aku bilang pencapaian, karena ini pencapaiannya dia sendiri. Dia bersusah payah syuting dari pagi ketemu pagi untuk dapetin nabungin uang itu, lalu dia berangkat, dia bertanggung jawab. Jadi sama uang juga dia akhirnya tidak gampang ya, tidak semena-mena ya, karena dia tahu bagaimana susahnya mencari itu. Atau memang kemauan sendiri dari Sean untuk maksudnya kuliah dengan biaya sendiri gitu kan, apalagi kan pasti Mbak Andi kan sudah menyiapkan semuanya untuk sana, tapi alasannya dia apa sih? Sempat nanya nggak sih kenapa? Terus terang kuliah di luar negeri itu nggak murah, ya. Dan dari sisi aku sendiri pun istilahnya kesanggupan aku belum tentu yang seperti yang dia inginkan, ya. Jadi itu yang aku bilang, kalau kita bersama-sama kita menjadi besar. Tapi kalau kamu hanya berpegangan sama mama saja, ya, takutnya nanti tertunda, ya kan? Karena kan yang kita butuhkan biayanya kan nggak sedikit, living cost dan lain-lain, ya. Jadi akhirnya di situ uang kita berdua menjadi sesuatu yang besar, sehingga dia bisa berangkat. Nah dari situ akhirnya dia benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang dia pilih. Dan saya juga bilang, Sean, mata kuliah yang kamu pilih adalah mata kuliah orang sukses, ya. Jadi jangan main-main sama pendidikan. Artinya kalau buat saya sendiri, orang selalu bertanya,
kenapa si Sean lagi bagus-bagusnya, karirnya lagi bagus banget, tiba-tiba deng hilang. Orang pada kok Sean kemana? Apa nggak dipanggil lagi kah? Atau udah nggak laku lagi atau gitu ya? Padahal bukan itu. Dia yang memang menghilangkan diri, dia yang menarik diri. Ya kan di saat dia masih bersinar. Iya, di saat karirnya. Saya kan lagi bagus ya, lagi naik-naiknya. Nah itu karena memang goals dari awal memang dia ke akademik. Dia selalu ke pelajarannya dia sendiri. Dan saya juga bilang, saya ngomong sama orang yang bertanya kenapa seperti itu. Manusia punya jalan hidup masing-masing. Jalan hidup saya mungkin menjadi ibu dan seorang artis. Ya, saya tidak bisa maksakan anak saya untuk menjadi seperti saya. Saya nggak mau dia terpaksa melakukan sesuatu dan akhirnya dia menikmati dan akhirnya ya, dia melupakan semua keinginan dia, goalsnya dia. Sekarang yang dia inginkan adalah menjadi apa? Itu yang saya sebagai orang tua harus dukung. Walaupun tapi kan duit kita kan lebih banyak dia gini. Memang yang namanya pekerjaan harus mulai dari bawah. Kalau misalnya dia sudah menikmati dengan bayaran artis yang ratusan juta, pasti dia akan memulai dari paling digaji 25 juta, 50 juta misalnya ya per bulan. Itu kecil loh. Ya kan untuk artis yang dibayarnya bisa 1 M, 100 juta sebulan ya kan. Itu pasti akan kecil, tapi sensasinya berbeda. Tapi sempat nanya nggak sih Mbak sama Sean sendiri, berpikir keras nggak sih dia ketika memang harus meninggalkan dunia entertain yang sedang lagi memboomingnya dan memilih untuk pendidikan? Enggak, karena emang ini yang dia mau. Gitu. Emang ini yang dia inginkan, dia bahagia, bahkan mohon aku kadang-kadang suka minta maaf sama fans-fansnya Sean karena Sean tidak mengaktifkan, dia bukan seperti artis lain yang sosmednya bisa ber-MM ininya followernya. Dia tidak memikirkan itu karena buat dia adalah saya malah justru pengen orang gak kenal saya. Seandainya saya nanti kembali lagi, jadikanlah saya seorang yang berprestasi, seseorang yang berbeda bukan dari keartisan. Tapi saya adalah seorang siapa yang membanggakan, ya kan, dalam dunia, entah dunia apa saja, tapi lebih ke akademik gitu. Jadi ya buat saya kalau dia sampai berpikiran seperti itu, insya Allah kita seorang ibu hanya bisa berdoa, mendoakan yang terbaik buat anaknya kan. Jadi ya memang dia senang syuting, tapi itu hanya sebagai pelepas rindu saja. Tetap akademiknya, goalsnya dia ya akan terus dia jalanin. Makanya dia bilang kalau seandainya saya pulang, mungkin saya syuting beberapa film, setelah itu mungkin saya akan kembali lagi. Karena memang hidup saya sebagai engineer. Berapa lama Mbak di Kanada dia? Dia sekarang sudah 6 tahun ya, kalau nggak salah, lumayan Punya lama. tawaran nggak sih Mbak? Maksudnya syuting nih akhirnya ya, Selama Sean di sana itu banyak banget terus terang yang nawarin, entah itu stripping, entah itu film layar lebar, itu banyak banget. Tapi aku selalu bilang nggak bisa, Sean-nya masih di sana, nggak bisa gitu. Jadi sayang banget sih sebenarnya ya. Tapi kan sayang itu karena versi ibunya sebagai seorang artis, ya kan. Tapi sebagai anaknya, apaan sih mah udah nggak mau. Dia sendiri, kenapa dia kayak Instagramnya dia nggak aktifin? Karena dia tidak mau teman-temannya yang di sana, di sekolahannya tahu dia itu artis atau anak artis, dia tidak mau. Dia mau orang melihat dia ya biasa aja gitu. Dia orang yang sama-sama kerja di bioskop, dia kerja di toko sepatu, buruh juga, ya ke staf kecil juga. Dia pengen seperti itu, jangan orang melihat dia, tapi kan lu kan di sana seseorang, dia nggak mau. tapi pada saat di Kanada dia tetap masih kerja juga tuh. Dia pasti kerja waktu gitu ya, Mbak? part time dia sama dia masih kuliah. Dia kerja seperti yang saya bilang tadi, dia di toko perkakas ataupun di sebagai kasir supermarket. Tapi yang paling lama ini itu di kayak kita di bioskopnya lah. Sebagai kasir juga, sebagai penjaga loket di tempat popcornnya itu. Dia sampai, "Mam, tunggu bentar ya, aku bersihin tempat ini dulu." Jadi kan kalau tamu atau customer sudah pada pulang, kita orang bioskop belum boleh pulang kan. Sampai kita bersihin dulu tempatnya. Itu yang dia lakukan. Jadi orang kecil,
Tapi ya dia bahagia melakukannya. Aku melihat sendiri dan dia bahagia melakukannya. Ya masih muda. Nggak, Tapi ya memang banyak sih Bang, maksudnya kayak nggak cuma soalnya maksudnya kayak cinta juga itu kan, hal yang cinta juga biasa. ada ya. Sebetulnya itu hal yang Cuman biasa. kepikiran kan kayak maksudnya kayak seorang gitu yang ya orang tuanya bisa, tapi kebayang nggak sih maksudnya dia masih mau down to earth gitu untuk kerja di sana. Oh ya walaupun bukan di Indonesia ya, maksudnya di sana gitu. Mungkin pada saat itu Mbak Sora berpikir kayak alasan kamu apa sih gitu, apa masih kurang atau seperti apa ya memang kebanggaan sih Mbak ya, kayak Cinta juga kan, cintanya anak Uya kan juga jadi tukang cuci piring, Wences juga kan di Amerika gitu. Tapi masalahnya aku nggak kaget karena di Indonesia sendiri pun waktu Sean masih kuliah ataupun SMA, Sean itu orang yang nggak suka naik mobil. Dia selalu kayak kuliahnya dia itu daerah Pancoran, dia naik kereta, dia naik apa, sampai dia pakai topi, sampai orang suka videoin dia. Masa anak artis lagi naik kereta umum sama, tapi dia yang mau, dia naik Gojek atau naik ojek biasa gitu. Itu dia naik kendaraan umum selalu. Padahal ada mobil. Tapi ya dia pikir saya orang simpel mah. Gitu. Saya simpel, saya orang laki, saya tinggal pakai sepatu, pakai itu jalan. Saya naik apa aja jadi. Gitu. Itu dia tidak pernah melihat dirinya gua harus keren, gua harus seorang ini, nanti muka gua rusak kena matahari. Dia nggak peduli. Jadi saya itu nggak kaget kalau si Sean seperti itu di luar. Ya, Karena bisa, di adaptasinya bisa karena memang bukan hanya gara-gara ya karena ke luar negeri aja lu jadi bisa begini. Enggak, memang Sean itu dari dulu merakyat banget orangnya. Mungkin kalau misalnya ada yang kenal sama Sean mungkin akan tahu bahwa di saat bergaul atau ngobrol sama Sean bisa terlihat situ Sean itu orang yang sangat tidak pernah melihat bahwa dirinya itu siapa. Bakal nggak sih Mbak, maksudnya memiliki Sean gitu, yang saya juga pernah ngobrol sama Sean waktu beberapa film kan, jadi pernah ngobrol. Jadi memang gitu yang tadi Mbak bilang, kadang dia di launching film naik Gojek dan segala macam, berbeda gitu. Bangga nggak sih Mbak sebagai seorang ibu melihat Sean yang ya bisa dibilang dia bisa miliki apa aja gitu, apalagi dia sudah main film namanya dia tinggi, fasilitas pun ada. Rasanya kalau jadi orang tua pengen manjain anak ya. Apa sih kita cari duit buat nyenengin anak kan? Tapi ternyata maksudnya kalau anak pengen menjadi dirinya seperti itu ya, kita dari jauh hanya bisa mendoakan mudah-mudahan selamat hidupnya, mudah-mudahan selamat perjalanannya. Itu aja. Karena kalau kita terlalu manjain dengan segala fasilitas ya, itu kan sifatnya sementara. Nanti kalau fasilitas itu nggak ada, dia kelabakan, kebingungan. Karena kalau kita istilahnya jadi kaya itu gampang. Jadi susah itu jadi kita orang susah itu yang sulit. Terima itu ya Mbak. Terima itu sulit. Tapi kalau dia udah pernah menjejaki semua tangga, dia nggak akan takut. Dia nggak akan peduli main sama orang istilahnya yang di bawah grade-nya dia, atau dia nggak peduli kan dia merasa kita sama. Begitu dia nggak boleh. Itu aku pernah tanya, dia selalu merasa tidak boleh ada gap mah. Antara manusia ini sama manusia itu hanya gara-gara saya ini nggak ada gap karena kita semua sama. Saya juga nggak punya uang kalau saya tidak bekerja keras. Mereka juga begitu. Yang bedakan kita hanya kesempatan dalam hidup. Ya kan, kesempatan hidupnya saja. Ada yang punya fasilitas lebih sehingga memudahkan perjalanan hidupnya. Ada yang tidak punya itu, privilege itu. Gitu. Kebetulan saya mempunyai privilege, tapi saya juga tidak memiliki privilege. Saya di tengah-tengah. Tapi itu memang sudah diterapkan dari dulu atau seperti apa sih Mbak? Kayak ya perjalanan Mbak Andi sendiri kan naik turunnya, atau memang dia sudah melihat itu dengan perjuangan Mbak Andi, ya udah saya down dulu Pak, atau memang sifat memang dia seperti itu gitu, atau Mbak sendiri yang mengajarkan dia untuk seperti itu? Kembali lagi semua kan didikan ya. Kembali semua itu adalah bagaimana seorang ibu mendidik anak-anaknya. Saya selalu mendidik anak-anak dengan keadaan, ketidakpura-puraan, memang ini adanya ya, keras, bahwa hidup ini keras, ayo kita jalanin ya, tapi kita nggak boleh cengeng, kita nggak boleh sedih, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang kaya ya. Kadang-kadang saya pernah pada posisi yang saya nggak bisa bayar uang sekolah anak udah ngasih saya, mah ini udah deadline, minggu depan harus dibayar, kamu ada duit nggak? Terus kalau kamu tanya mama sekarang, mama nggak ada, tidak ada. Tapi tunggu minggu depan, nggak tahu nak, karena kita punya Tuhan yang kaya.
Dan ternyata itu terjadi selalu. Jadi saya selalu bilang, Sean, Darren, kamu tahu nggak, hidup kita ini sebenarnya bukan beruntung, tapi ditolong. Karena selalu ada yang melindungi, ada awan yang ini kita, ya kan, menerima kita di saat kita jatuh gitu. Sehingga pengalaman hidup kita, penderitaan hidup kita, semua itu aku selalu bergandengan tangan sama anak-anak. Itu yang membuat mereka menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang low profile, yang down to earth. Karena ya apa yang mau disombongin, nggak ada yang perlu disombongin. Tapi benar sih Mbak, pada saat kemarin ke sana nemenin itu sudah, ya nggak mau kembali ke sini lagi terus. Dia pertama itu kan karena dia lagi harus mempersiapkan PR-nya. PR-nya itu belum selesai. Kalau dia udah, jadi kan ada jangka waktu 5 tahun di sana, nggak boleh kemana-mana, nanti baru bisa di-approve visanya selama berkelakuan baik dan lain-lain gitu kan. Tapi kan dia masih kurang sekitar setahun lagi atau apa. Jadi ini mungkin dalam 1 tahun ini sudah selesai PR-nya, sudah bisa diterima sama dia. Gitu. Sudah, kalau dia udah di-approve PR-nya, dia udah lebih mudah untuk kemana-mana. Permanent residence-nya itu. Terus apalagi setelah dia lulus ini, sebelum lulus kan udah apply kemana-mana. Di sana? Iya, di Kanada. Udah ada beberapa yang minta dia untuk di perusahaannya. Nah, saya ngambil salah satu perusahaan di Amerika, ada di Atlanta. Itu engineering untuk alat kesehatan rumah sakit. Gitu. Gajinya juga oke. Tapi memang harusnya si Sean pindah ke Amerika. Tapi di sini dia belum bisa, karena dia nggak punya visa Amerika kan. Jadi dia lagi sambil ngurus. Sementara dia tetap di Kanada karena ada branch di situ, ada kayak cabangnya lah. Jadi dia tetap di cabang yang di Kanada gitu. Berarti bukannya memang dia nggak mau ke sini ya Pak? Ya Tapi menurut aku sih kalau misalnya ada perusahaan di Indonesia yang mau meng-hire sesuai seperti mereka meng-hire tenaga ahli asing, why not? Benar nggak? Karena kapasitas dia, ilmu yang dia dapat sama kok sama tenaga ahli yang disewa dari luar gitu. Kenapa enggak gitu ya kan? Jadi ya disesuaikan aja dengan apa yang sudah dia capai kan itu. Tapi buat syuting sendiri, Ratu dia kangen gak sih? Cepet ngobrol gak sih di sana pas ketemu? Kamu kangen Indonesia nggak? Terus syuting gimana gitu-gitu? Dia malah sebetulnya jadi kayak hutang budi untuk tidak menyapa penggemar-penggemarnya. Gitu. Dia ngerasa aduh saya ditungguin ya. Aduh banyak yang masih ingat saya ya. Oh masih banyak yang sayang sama saya ya, Ma. Ya udah nanti saya mungkin 1, 2 atau 3 film saya tuntaskan di sana. Baru saya kembali lagi gitu. Jadi sebenarnya dia syuting bukan buat dirinya. Kalau dibilang kangen karena enggak. Karena sebetulnya dia sayang sama penggemar. Itu hebatnya dia, karena saya sayang. Dia kepikiran setiap ada orang yang dia di Instagram atau di mana gitu. Itu dia walaupun dia nggak balas, dia baca, dipikirin sama dia. Masih ditungguin ya. Iya nanti aku datang deh. Nanti aku ini. Berarti dia bakal ke Indonesia lagi untuk selesaikan 2 film. Insya Allah. Atau masih lama nih? Atau berapa? Mungkin Atau dia fokus kerja dulu di sana. Mungkin di tahun depan. Tahun depan. Karena tahun depan karena kan masih baru jadi employee baru, terus tiba-tiba saya minta cuti ya gitu. Bagus banget. Kan nggak mungkin. Jadi dia mungkin dikumpulin dulu cutinya, nggak dipakai sama dia untuk dia berangkat ke sini. Kalau dia dalam setahun itu dia dapat sebulan atau 2 bulan, kan dia bisa pakai untuk syuting. Itu yang dia lakukan. Bangga gak sih Mbak? Bangga sosok Sean ini sebagai seorang ibu ya Mbak? Perjalanannya dia dan hingga sekarang udah temukan apa yang dia inginkan gitu. Berhasil gak sih Mbak? Atau masih seperti apa goalsnya dari Mbak Andi sendiri? Kalau aku lihat dari perjalanan hidup aku yang luar biasa keras ya, luar biasa penuh air mata. Aku merasa beruntung dari segala kesakitan hidupku. Aku dikasih hadiah sama Tuhan, anak-anak yang menguatkan jiwa ya, sehingga aku punya tujuan hidup apa yang aku lakukan.
Dan aku melihat nggak cuman Sean, Darren, Kylie, semua adalah penyemangat, ya. Kenapa Sean yang paling istilahnya paling kuat aku timpakan gitu untuk lebih tegar lagi. Karena kalau kita udah gagal di anak pertama, ya, anak kedua akan melihat, anak ketiga akan melihat, dan itu akan menjadi contoh buat mereka. Tapi kalau kita membuat anak itu menjadi hebat, itu akan menjadi persaingan ke anak kedua dan ketiga. Karena mereka semua akan bersaing untuk mendapatkan pujian dari ibunya. Ya kan? Itu yang aku lakukan. Persaingan yang sehat. Sehingga mereka, wah, mah, aku harus nilai lebih bagus Sean. Aku harus begini, aku harus membanggakan mama. Padahal sebenarnya aku lakukan adalah buat dirinya sendiri. Kenapa di saat mereka sukses, emang aku minta duit? Enggak. Minta dibalikin semua apa yang udah aku keluarkan? Enggak. Tapi aku bisa melihat bahwa senang kamu nak, kamu bahagia kamu nak. Ya udah ya, berarti mama selesai tugasnya. Kamu bisa pegang hidup sendiri. Karena saya nggak minta. Gitu. Yang diingat apa sih Mbak, momen terharu yang diingat sama anak-anak? Momen anak-anak itu emang cinta banget ya sama ibunya. Artinya Sean itu memiliki bapak tapi tidak punya bapak. Ya. Sean itu bapaknya bukan Steve, ya. Dia memiliki bapak yang masih hidup, hidupnya kaya, punya uang, tapi emang memutuskan tidak membiayai. Ah itu beda ya. Ya, kecuali kalau misalnya kita punya bapak tapi emang dia susah. Mau minta apa gimana orang susah, ya kan? Tapi kalau hidupnya berkecukupan, nyekolahin anak-anaknya juga hebat-hebat, tapi nggak mau biayain anak yang ini. Nah itu berarti kan sebetulnya yang nelongso adalah anaknya. Si Sean. Itu aku selalu lihat, sabar ya nak, nelongso kamu. Tapi kalau orang sabar insya Allah dinaikkan derajatnya sama Allah. Itu aku lihat setiap kesedihan air mata kamu nak, walaupun anak laki nggak terlihat dia menangis. Tapi mama lihat kamu kok kayaknya gampang untuk naik tangga kesuksesan. Kenapa? Dinaikkan derajatnya. Dari apa yang kamu, kehidupan yang menimpa kamu. Dari kecil, bapaknya nggak peduli, ya kan? Tapi dia melihat sendiri, bapaknya berkeluarga, ngeliatin, anaknya dibeliin ini mah, mau dibeliin laptop baru mah, aku mau betul laptop. Jangan sedih nak, nanti mah beliin, insya Allah nanti mama dapat duit ya kita beli ya. Itu aku suka nangis, suka sedih. Dibeliin handphone baru anaknya mah, handphone aku rusak. Itu aku suka ngenes. Sampai aku bilang gini, ya Allah, tahu gitu lu miskin aja deh, mendingan deh jadi bapak. Jadi jelas gue kasih alasan, bapak lu susah hidupnya. Tapi kalau bapaknya punya duit, tapi anaknya melihat kan sedih. Dan masih komunikasi, itu berat jadinya kan. Nah selama itu juga perjalanan hidupnya dia juga sekolah apa segala, bapaknya emang gak mau ngasih. Bukan gak bisa ngasih ya, gak mau ngasih. Ya, Gitu. beda Beda konteks. Itu yang buat aku perjalanan hidup Sean yang orang gak tahu kesedihan dia. Tetapi itu menguatkan batin dia. Sehingga dia bisa menjadi orang yang, saya besar sama ibu saya. Saya cinta sama ibu saya. Ibu saya yang buat saya begini. Ya kan? Orang boleh bilang, Andi Soraya, wih kontroversi gini-gini. Kalian gak lihat, dia malaikat loh. Kalau gak ada dia, saya sama siapa? Saya di jalan. Dia malaikat saya, malaikat pelindung saya. Di saat gak ada yang mau sama saya. Perjalanan hidup seperti itu yang menurut aku yang menguatkan jiwanya dia sehingga dia pengen banget jadi orang. Sebagai orang tua ada perang batin nggak sih pada saat momen itu Mbak? Maksudnya kayak ngeliat anak kan seperti itu. Sakit banget. Bayang sekarang ya kita bicara. Iya itu sedih banget karena buat aku pertanggungjawaban orang tua itu ditulis di akhirat nanti, ya kan? Sementara aku selalu bilang, anak itu nggak butuh nominal, anak itu butuh di aku. Kasih misalnya cuma 10.000 istilahnya, tapi di aku gitu ya. Ya ini tanggung jawab saya setiap bulan kasih kamu sendiri. Rasa pengakuan itu yang sebetulnya memulihkan jiwa. Tapi kalau dia istilahnya seperti orang yang tidak dianggap, itu yang akan membuat jiwanya sakit gitu. Dan akhirnya pas dia lulusan ini dia cuma bilang, kamu aja yang datang. Gak perlu kasih tahu dia, buat apa kasih tahu dia? Emang apa yang dia lakukan buat saya? Ya kan, dia aja tidak menganggap saya ada. Terus saya sudah menganggap dia ada. Gitu, gak perlu mah. Ini kesusahan buat saya adalah untuk kamu.
saya begini adalah karena kamu. Jangan saya begini nanti yang dapat rewardnya dia, saya nggak mau. Itu Sean. Sean sampai seperti itu. Jadi sisi Sean itu lembut, tapi dia juga punya sisi yang sangat keras. Tapi itu maksudnya tapi Mbak mau ngasih ini nggak sih, maksudnya nggak ngebatasin untuk ayahnya ketemu atau apalagi sekarang kan lagi audition seperti ini kan, momen-momen penting itu nggak ngebatasin atau memang karena dari Seannya sendiri yang Dari kecil saya tidak pernah batasi anak-anak saya. Darren aja gampang banget ketemu bapaknya. Dari kecil pun Sean juga saya kasih terus. Ini apa segala, sampai saya pernah sempat saya dapat masalah zaman dulu ya. Sampai saya bilang gini, saya harus masuk nih. Anak gimana nggak ada yang megangin. Anak ikut kamu ya, sementara ya saya cuma 3 bulan kok. Tapi jangan kasih tahu saya di situ. 3 bulan pegangin ya. Apa yang terjadi? Anaknya dikasih ke kakeknya. Malah dikasih. Dia, maaf saya nggak sanggup. Setelah itu dia panggil kayak KPAI untuk dia tulis surat bahwa dia menyerahkan hak asuh itu ke kakeknya. Saya langsung gini, hah? Kok diserahin hak asuh? Di situ saya sempat berantem. Saya keluar, saya ambil, saya culik anak saya ambil. Si Sean melihat itu sayang saya benar-benar yang saya perjuangkan kamu. Kamu itu milik saya. Tidak ada yang boleh ngambil kamu. Kalau kamu nggak mau biayain, jangan dibuang anak kamu. Itu yang saya bilang. Kalau kamu tidak mampu bilang sama saya, ini anak saya. Hal seperti itu yang bikin membekas ya sama Sean ya. Waktu mama nggak ada, kamu bukannya membawa saya ke rumah kamu, ke keluarga kamu, tapi malah kamu serahkan saya, buang saya. Gitu. Padahal kalau dilihat ya Allah, Sean itu anak dari dia kecil anaknya lembut, anaknya penurut, anaknya kalau ngomong halus. Sampai saya bilang ada teman ibu-ibu teman Sean bilang gini, Sean jadi anak saya aja deh, jadi anak. Semua orang pengen dia jadi anaknya, iya kan? sampai sekarang juga masih kelihatan sih Mbak orangnya. Orangnya kalem ya, Kalem. kalem. Itu sampai saya bingung, gila. Kok kamu bisa nggak mau punya anak seperti ini gitu? Nggak neko-neko. Apapun ya, ini makanya saya bilang perceraian orang tua itu adalah antara orang tua. Apapun kesalahan saya atau dia terhadap saya, itu antara kita berdua. Anak nggak ada salahnya. Jadi jangan akhirnya yang jadi hukuman, beban dan menghukum. Kamu menghukum anaknya loh, bukan hukum ibunya loh. Ya kan nggak boleh. Anak nggak ada salah, nggak ada dosa. Gitu. Itu yang salah ya. Dan kembali lagi, ya mungkin dia menikahi perempuan yang salah. Kalau dia menikahi perempuan yang benar, mungkin dia akan menyatukan jadi keluarga besar. Benar. Banyak artis yang seperti itu kan, dapat ibu sambung yang bisa menyatukan. Benar. Tapi kalau dapat perempuan yang salah, disisihkan akhirnya kan, istilahnya dibuang. Jadi seperti itu. Ini menghapus stigma semua. Kalau misalkan broken home itu ya akan seperti itu. Iya. Itu memecahkan semua. Enggak. Terlihat dari Sean ini Sean, sekarang. orang pada bilang saya adalah produk broken home. Jangan salahin broken home-nya. Itu adalah emang kamu sendiri yang bikin kamu gagal. Ya. Produk broken home bukan berarti kamu merusak diri kamu. Enggak, broken home kan keadaannya. Ya. Iya kan? Tapi kamu yang memutuskan mau jadi apa diri kamu. Keluar dari permasalahan itu, karena itu bukan milik kamu. Iya kan? Stigma semua yang Mbak maksud dalam arti ya. Nah, terus orang tua pas project gue di sini sempat kontak Sean untuk datang untuk selamat atau seperti apa? Enggak, udah malah semakin putus hubungan gitu. Semakin Sean malah ya tidak mau ada hubungan lagi. Tapi Mbak ngasih ya, maksudnya kabarin tadi Mbak bilang ya. Saya tetap ngabarin karena kan gimana juga kan pasti akan ada di pemberitaan ya kan. Saya bilangin, tapi saya kasih tahu bahwa anak kamu tidak udah hadir. Udah itu aja. Kamu tahu apa yang telah kamu perbuat. Ya, nasi udah menjadi bubur, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Gitu. Jadi ya nikmatin aja hasilnya. Tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan kamu punya kehidupan kamu lebih baik lagi daripada anak saya. Tapi ya kalau anak kamu sukses, nanti akhirnya dia akan menganggap bahwa dia tidak pernah punya bapak. Sayangnya itu. Ya kan yang disayangkan. Padahal kan kita pengen menjadi bagian dari anak yang sukses. Jadi misalnya sekarang belakangan ya Mbak, ya harus dari awal dia sebagai orang tua bisa membimbing, memupuk segala macam kan. Seharusnya. Malah dia nyesel sekarang kan. Iya, dan saya sebetulnya saya bersyukur di saat Sean sama Darren istilahnya dari kecil sampai besar
masih punya figur seorang bapak. Ya. Jadi yang dikenal Sean bapaknya itu ya Steve. Gitu. Jadi walaupun Steve gimana marah sebagai seorang bapak, itu yang dia tahu. Seorang Steve aja bisa menjadi figur bapak, padahal bukan bapaknya, kan gitu. Dan alhamdulillah suami saya yang sekarang pun lebih baik lagi dari Steve, jauh lebih baik, yang sosok yang benar-benar dicintai banget sama anak-anaknya, anak-anak istilahnya anak sambungnya, gitu. Jadi sebetulnya Sean tidak pernah kekurangan karunia. Dia kehilangan tapi diberikan. Allah memberikan bapak-bapak yang lain untuk dia gitu. Sehingga dia untuk menjadi seorang laki-laki itu dia masih ada. Ya kan saya perempuan, saya nggak bisa ngajarin dia istilahnya waktu zaman dia ke kamar mandi, saya nggak bisa ikut dia ke kamar mandi. Iya benar. Iya kan saya butuh sosok laki-laki, nemenin. Cara intinya anak laki kayak apa sih? Kan gitu kan harus butuh orang laki. Terus misalnya olahraga, kalau ikutin olahraga perempuan, nanti Ya. anak saya jadi yang melambai. Ya. Bener nggak? Terlalu sering sama ibunya, nanti akhirnya terlalu harus lembut, ya kan? Nah dia harus dapat sosok seorang yang keras, orang laki. Dan itu sempat dari kecil didapat dari Steve. Sehingga ya alhamdulillah sebetulnya kehidupan dia lengkap-lengkap aja gitu. Kehidupan yang lengkap, bapak ibu yang lengkap, hanya berbeda bukan biologis saja. Mungkin terakhir doanya buat anak-anak seperti apa sih sebenarnya? Doa aku buat anak-anakku ya, apa yang udah dicapai sama mereka itu adalah sebenarnya kerja keras mereka. Saya sebagai orang tua hanya bisa membantu doa, ya membantu apa yang saya bisa. Karena untuk bisa mendidik anak menjadi anak yang punya budi pekerti, itu harus kembali lagi dimulai dari ibunya. Kalau ibunya mendidik dengan kasar, anak menjadi kasar. Ibunya mendidik anak dengan budi pekerti yang baik, anak akan tumbuh menjadi anak yang budi pekerti yang baik. Dan alhamdulillah saya lihat Sean dan Darren sudah tumbuh menjadi anak-anak yang seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya mereka bisa lebih sukses lagi kehidupannya, lebih jiwa yang tegar lagi, dan bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Membanggakan bukan hanya nama saya, tapi nama keluarga besar. Semua yang mengenal Sean, mereka akan bangga gitu. Oke, 3, 2, 1 ya.